Pernah kepikiran nggak sih pertanyaan-pertanyaan besar yang kadang suka muncul gitu aja? Aku nih dari mana sebenarnya? Buat apa aku hidup di sini? Terus kalau udah nggak ada, kemana perginya? Ini pertanyaan mendasar banget ya, kayaknya semua orang pernah ngerasain kegelisahan ini. Nah, dalam diskusi kita kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih jawaban-jawaban untuk pertanyaan fundamental ini. Kita akan lihat bareng-bareng soal gimana kita diciptakan, kenapa ada kematian, dan siapa sih yang katanya menawarkan jalan pulang ke tujuan awal kita. Yuk kita coba kupas ini. Betul sekali. Kegelisahan soal eksistensi itu memang mendorong pencarian makna yang luar biasa ya. Banyak filsuf, pemikir, pendiri agama, itu kan menawarkan pandangan mereka soal asal-usul dan tujuan. Tapi seringkali, yaitu sebatas teori atau pemikiran tentang masa lalu yang nggak kita alami langsung, dan masa depan yang, ya, belum pasti. Yang bikin penasaran dari diskusi kita ini adalah klaim unik dari Yesus Kristus. Beliau itu nggak cuma berteori, tapi menyatakan dirinya datang langsung dari surga. Ada tuh di Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Dan juga di Yohanes 3 ayat 13. Ini kan implikasinya, beliau punya pengetahuan langsung dari sana, bukan sekedar spekulasi manusia. Oke, ini menarik. Kalau gitu menurut perspektif ini nih, dari mana dong kita datang? Berarti bukan kebetulan ya? Sama sekali bukan kebetulan. Justru, kisah para rasul 17 ayat 26 bilang, dari satu orang saja, Allah menjadikan semua bangsa. Jadi ada rancangan, ada kesengajaan. Oke, ada rancangan. Terus motivasinya apa? Allah menciptakan kita, bukan karena Allah butuh teman atau gimana gitu kan? Bukan karena kebutuhan Allah. Wahya 4 ayat 11 bilang, itu murni karena kehendaknya. Dan kehendak ini akarnya itu dari sifat Allah sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang, Allah adalah kasih. Kasih ya, sebagai motivasi penciptaan. Itu dalam banget ya. Terus, apa tujuan spesifiknya kita diciptakan menurut pandangan ini? Tujuannya sangat mulia. Kejadian 1 ayat 26 menyebut kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini bukan soal fisik doang ya, tapi lebih ke kapasitas rohani, moral, relasional gitu. Gambar dan rupa Allah. Iya. Terus Efesus 1 ayat 5 lebih jauh bilang tujuannya agar kita diadopsi jadi anak-anaknya. Bahkan 2 Petrus 1 ayat 4 nyebut kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya, kita itu dirancang untuk terkoneksi dengan Sang Pencipta dalam level yang sangat dalam untuk keabadian. Rancangan awalnya itu bukan untuk sakit, jadi tua, apalagi mati. Wah, tunggu dulu. Kalau rancangan awalnya seindah itu untuk kekekalan, terus kenapa realitanya kita semua pasti mati? Kenapa ada penderitaan? Di mana nih miss-nya? Nah, ini dia titik baliknya. Sumber ini nunjuk ke pilihan manusia sendiri. Ada perintah spesifik dari Allah di Taman Eden kan, dicatat di Kejadian 2 ayat 16-17. Semacam aturan main lah ya, untuk hidup harmonis sama pencipta. Tapi kemudian di Kejadian 3 ayat 6, manusia memilih untuk nggak taat, melanggar batasan itu. Jadi karena ketidaktaatan itu ya? Iya, akibatnya fatal. Manusia terusir dari taman itu dan dikatakan akan kembali lagi menjadi tanah. Itu di Kejadian 3 ayat 19. Jadi, kematian itu masuk ke dalam pengalaman manusia sebagai konsekuensi pilihan, bukan bagian dari desain awal Allah. Jadi semacam meleset dari target awal gitu ya istilahnya dosa itu? Tepat sekali. Kata dosa dalam bahasa aslinya, hamartia, itu artinya memang meleset dari sasaran. Sasaran awal kita kan hidup kekal dalam hubungan erat sama Allah. Pilihan ketidaktaatan itu bikin kita meleset jauh. Oke, jadi kita meleset. Terus gimana? Kita butuh solusi dong? Iya, kita butuh pemulihan, butuh solusi, bukan cuma untuk konsekuensi dosa, yaitu maut ya, tapi juga dari kuasa dosa itu sendiri yang terus narik kita menjauh. Dan menurut pandangan ini, solusi itu nggak bisa datang dari usaha manusia sendiri, atau agama buatan manusia, atau ideologi apapun. Kenapa? Karena semua itu masih tercemar oleh meleset tadi. Kita butuh sosok yang nggak meleset. Sosok yang nggak meleset, maksudnya? Sosok yang tanpa dosa dan yang udah membuktikan diri menang atas maut. Dan sosok itu dari sumber ini adalah Yesus Kristus. Gimana penjelasannya? Benar, pandangan ini menunjuk pada Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 5 bilang, di dalam dia tidak ada dosa. Dan yang paling krusial, setelah ia mengalami kematian di kayu salib, ia bangkit kembali. Roma 6 ayat 9 negesin, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, ini pembedanya.
Oke, jadi dia nggak cuma kasih teori tapi jadi jalan keluarnya. Betul. Dia nggak cuma kasih jawaban filosofis, tapi ia menyediakan dirinya sebagai jalan kembali. Di Yohanes 14 ayat 1-3, dia kan janji mau menyediakan tempat dan bakal bawa pengikutnya ke sana. Bahkan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 secara tegas bilang kalau keselamatan itu hanya ada di dalam namanya. Satu-satunya jalan. Jadi kalau kita balik ke pertanyaan awal soal jati diri tadi, berarti menemukan jati diri sejati itu ada kaitannya banget ya sama kembali ke hubungan awal dengan pencipta melalui Kristus ini? Persis, diskusi kita ini mengarah ke sana. Ada ayat menarik di Pengkhotbah 3 ayat 11. Di situ dibilang, Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Ada semacam kerinduan mendasar gitu akan sesuatu yang abadi. Kerinduan akan kekekalan ya? Iya, dan kerinduan itu nggak bisa dipuaskan oleh hal-hal duniawi semata. Makanya kadang kita lihat orang yang secara materi punya segalanya, populer, kaya raya, tapi kok rasanya hampa, gelisah, bahkan ada yang sampai pada pilihan tragis kan? Nah, menurut perspektif ini, itu terjadi karena hati yang kekal tadi belum nyambung lagi sama sumber kekekalan yang sesungguhnya. Sumber kekekalan itu Allah sendiri ya melalui jalan yang Dia sediakan tadi. Betul, melalui Yesus Kristus. Penyatuan dengan Kristus inilah kuncinya menurut pandangan ini. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih buat Anda yang lagi dengerin, alurnya kira-kira gini. Kita dimulai dari rancangan Allah yang penuh kasih untuk hidup abadi bareng Dia. Terus ada insiden pilihan manusia yang bawa maut dan keterpisahan. Tapi kemudian Allah sendiri menawarkan jalan pemulihan dan rekonsiliasi melalui Yesus Kristus. Gitu ya? Tepat sekali. Dan ini penting ya. Ini bukan cuma soal nanti setelah mati gimana, tapi punya implikasi besar buat cara kita hidup sekarang. Oh ya, implikasinya gimana tuh? Ibrani 4 ayat 13 itu kan ngingetin kita kalau segala sesuatu itu telanjang dan terbuka di hadapan Allah. Kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Terus Wahyu 14 ayat 13 bilang, perbuatan kita itu bakal nyertain kita. Jadi bukan cuma soal iman doang, tapi gimana iman itu diwujudkan. Wah, jadi perbuatan kita penting ya? Penting banget. Artinya hidup ini bukan cuma soal ngejar materi atau kesenangan fana yang bakal kita tinggalin, kayak yang disindir di Filipi 3 ayat 19 itu. Tapi lebih ke gimana kita pakai waktu, energi, sumber daya yang kita punya sekarang ini. Apakah kita pakai untuk hal-hal yang punya nilai kekal? Termasuk untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, seperti nasihat di Galatia 6 ayat 9 dan 10 itu. Menarik sekali ya pembahasannya, jadi ada tanggung jawab besar dalam hidup ini. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan refleksi buat Anda. Kalau memang ada kerinduan akan kekekalan di hati Anda, seperti kata pengkhotbah tadi, dan ada kesadaran bahwa hidup ini ada pertanggungjawabannya kelak, kira-kira bagaimana pemahaman dari diskusi kita barusan ini bisa membentuk ulang prioritas Anda dan cara Anda menjalani hari-hari Anda mulai dari sekarang? Coba direnungkan. Tuhan, kasihanilah. Di jalan sunyi aku berserah. Tuhan, tuntun langkahku. Dalam gelap, Kaulah pelitaku. Tuhan, kasihanilah. Hatiku berseru hanya padamu, Tuhan.